Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nan Wansheng berkata, ini tidak mungkin benar. Myriad Cheng dan Aquatic Heaven sama-sama merupakan Divine Master level 9. Mengingat kekuatan mereka, satu-satunya cara untuk membunuhnya secara instan adalah jika seseorang bisa berada dalam jarak 20 meter dari mereka saat penjaga mereka berada. Orang itu juga harus mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka dalam sekejap, bahkan sebelum mereka sempat mengedarkan energinya. Mengingat kekuatan Dewa Laut, siapa yang bisa berada dalam jarak 20 meter dari mereka tanpa diketahui? Terlebih lagi, begitu seseorang mencapai alam Master Ilahi, mereka akan memperoleh tubuh Master Ilahi yang kuat, yang memiliki indera yang sangat kuat di luar pemahaman manusia manapun. Mereka sering kali bereaksi secara naluriah bahkan sebelum mereka sempat berpikir. Selain itu, pembunuh bayaran ini harus bisa langsung mengeluarkan semburan kekuatan yang begitu luar biasa hingga bisa membunuh Dewa Laut dalam sekejap mata. Kekuatan siluman dan ledakan yang sangat kuat. Satu-satunya orang di alam semesta ini yang memiliki peluang kecil untuk melakukan hal ini adalah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi dari alam Dewa Bintang wilayah timur, gumam Nan Wansheng. Namun, dia sudah lama meninggalkan dunia ini. Bahkan jika mereka membuat konsesi yang konyol dan membayangkan bahwa Dewa Bintang Pembantai Surgawi masih hidup, apakah dia perlu membunuh siapapun yang diberi kekuatannya sebagai bayi jahat? Ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan, kata Nan Fei Hong. Setiap jiwa dewa-dewa laut ditandai dengan tanda Dewa Laut, jadi Chang Xitian pasti bisa merasakan kematian mereka. Namun Anda mengatakan kepada kami bahwa tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Berita ini memang mengejutkan dan membuat mereka ngeri, namun mereka segera menyadari betapa banyak lubang yang dimiliki informasi ini setelah memikirkannya. Utusan pengadilan menjawab, menurut berita yang dikirimkan kepada kami oleh mata-mata di alam laut dalam 10 arah, pembuluh darah yang dalam, dan jiwa dewa dari 2 dewa laut yang agung telah disegel oleh penyerang mereka sejak awal konfrontasi. Setelah mereka mati, jiwa dewa yang tersegel juga hancur total. Tidak mungkin jejak jiwa mereka akan diteruskan ke Dewa Kaisar Xitian. Nan Wansheng dan Nan Fei Hong keduanya membeku pada saat yang sama sebelum terdiam lama. Hal pertama yang dilakukan alam laut dalam 10 arah ketika mereka mengetahui kematian mendadak salah satu dewa laut mereka adalah menutup perbatasan mereka. Ini adalah tindakan yang sangat umum dan dapat dimengerti. Bahkan alam Dewa Laut Selatan miliknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah berita kematian 2 Raja Laut Agung mereka bocor. Lagi pula, hilangnya kekuatan inti seseorang merupakan pukulan besar bagi kerajaan manapun. Namun, begitu mereka mengetahui kematian mendadak Dewa Laut kedua, alam laut dalam 10 arah memilih untuk mengumumkan masalah ini ke publik. Jika mereka tidak benar-benar takut, jika kematian ini tidak terlalu aneh dan tidak wajar, mengapa mereka mengambil pilihan seperti itu? Apakah mereka berhasil menemukan kekuatan atau energi apa yang digunakan untuk menyegel pembuluh darah dan jiwa ilahi mereka? Nan Wansheng bertanya. Tidak, jawab utusan pengadilan. Area di sekitar mayat kedua dewa laut telah sepenuhnya dilenyapkan tetapi tidak ada jejak yang tertinggal. Namun, kegelisahan terlihat jelas dalam aura utusan pengadilan dan suaranya tanpa sadar menjadi suram. Mata-mata yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Xitian mengirimi kami berita yang baru saja dia terima. Mereka berhasil mendeteksi aura drakonik yang sangat samar di area kematian kedua dewa laut. Itu terdeteksi dalam radius 50 km, dan meskipun sangat redup,
tingkatnya juga sangat tinggi. Mata Nan Wansheng dan Nan Feihong bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Nan Feihong mengulurkan tangannya dengan kasar saat dia mengangkat utusan pengadilan ke udara. Apakah kamu yakin berita ini benar? Utusan pengadilan berhasil menjaga ketenangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, pelayan ini tidak berani mengkonfirmasi berita tersebut. Namun, ini adalah berita yang dikirimkan wanita itu kepada kami. Mata-mata yang dia bicarakan, mata-mata yang paling dekat dengan Dewa Kaisar Sitian, tidak lain adalah salah satu dari 3 selir kesayangan Raja Chang Sitian dari alam laut dalam 10 arah. Jika hal ini benar, maka kebenaran yang tersembunyi di baliknya sudah membuat mereka merinding bahkan sebelum mereka mengetahui apa itu. Untuk bisa membunuh 2 dewa laut secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Bahkan Nan Wansheng tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Tetapi jika itu adalah Raja Naga, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukannya? Secara kebetulan Raja Naga telah hilang dalam keadaan yang sangat aneh pada saat ini. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Itu tidak mungkin. Nan Feihong mengusir utusan pengadilan. Saya tidak ingat alam laut dalam 10 arah pernah mengalami konflik atau keterikatan dengan ras naga. Ini bisa jadi merupakan petunjuk yang sengaja ditinggalkan untuk menipu kita. Biarpun itu adalah sesuatu yang dirancang untuk menipu mereka, pelakunya harus terlebih dahulu mendapatkan aura drakonik yang levelnya cukup tinggi. Feihong, kata Nan Wansheng dengan suara muram. Selain apa yang baru saja kita diskusikan, saya ingin Anda pergi sendiri dan memastikan keaslian berita ini. Nan Feihong mendengus sambil menganggukkan kepalanya. Dia segera pergi setelah itu. Berita yang datang dari alam laut dalam 10 arah benar-benar bertentangan dengan logika. Namun, ketika satu-satunya petunjuk yang ada adalah jejak yang mereka semua kenali, sesuatu yang telah diverifikasi oleh alam laut dalam 10 arah, maka betapapun konyol atau absurdnya petunjuk ini, hal itu telah menanamkan benih keraguan dan kecurigaan di dalam hati mereka. Begitu benih keraguan telah ditanamkan dalam hati seseorang, banyak hal akan tampak berbeda bagi mereka. Alam surga abadi. Yun Ce telah mencuri tanah air leluhur surga abadi dan mutiara surga abadi, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk membangun kembali tempat itu. Dia membiarkannya tetap menjadi reruntuhan. Bagaimanapun, tempat ini jauh dari tujuan akhirnya. Faktanya, itu hanya tempat tinggal sementara. Selama beberapa hari terakhir, ratusan Realem King wilayah ilahi timur telah datang ke sini untuk berlutut di hadapan Yun Ce dan menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Semuanya telah ditandai dengan tanda gelap yang tidak akan pernah bisa dihapus setelah itu. Ada juga Realem King tingkat tinggi yang memilih untuk melarikan diri, tapi jumlah mereka sangat sedikit. Lagi pula, setiap Realem King yang lebih tinggi telah mewarisi warisan leluhur yang luas dan mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan warisan leluhur ini jika mereka melarikan diri, meninggalkan nama yang akan dikutuk selama beberapa generasi. Jika itu yang terjadi, mereka lebih memilih membungkuk lutut menuju kegelapan. Setidaknya di mata dunia, sikap tunduk yang memalukan ini tampak seperti demi perdamaian dunia. Saat batas 7 hari yang diberikan Yun Ce kepada mereka perlahan-lahan hampir berakhir, dunia bintang atas yang belum menyatakan kesetiaan mereka kepadanya, mulai mengalami kerusuhan sipil bahkan tanpa peringatan dari wilayah ilahi utara. Kerusuhan semakin besar di beberapa alam bintang atas sehingga warga menyatakan bahwa mereka akan memilih raja baru jika raja alam mereka menolak pergi ke alam dewa surga abadi. Pada hari kelima,
Realm King dari dunia bintang yang dikagumi semua orang akhirnya tiba. Raja Alam Atap Suci, Luo Shangchen. Holy Eves Realm adalah dunia bintang nomor satu yang tidak diragukan lagi berada di bawah dunia raja di wilayah ilahi timur. Raja kerajaan mereka, Luo Shangchen, sangat kuat dan penerus mereka, Luo Changsheng, bersinar dengan sangat cemerlang hingga menerangi dunia. Dia bahkan memiliki potensi untuk mencapai level Kaisar Dewa di masa depan, dan Luo Guxi untuk membimbingnya. Namun, ketika wilayah ilahi utara menyerbu, alam Eves suci, salah satu kekuatan utama yang dapat membantu wilayah ilahi timur membalikkan keadaan pertempuran, tidak melakukan apapun sepanjang invasi. Mereka bahkan tidak menanggapi teriakan minta tolong apapun yang dikirimkan kepada mereka. Penampilan mereka saat ini menyebabkan para praktisi terkesiap dengan kesedihan yang tak terbatas. Luo Shangchen datang bersama dengan Tetua Agung Holy Eves. Ketika Yunce melihatnya, matanya mulai menyipit dan cahaya dingin yang jelas berbeda dari sebelumnya mulai memancar dari matanya. Luo Shangchen mulai berjalan perlahan menuju Yunce. Setelah itu, dia berlutut di depannya seperti yang dilakukan semua Realm King lainnya. Holy Eves Luo Shangchen menyapa Guru Iblis. Mulai hari ini dan seterusnya, alam Eves suci bersumpah untuk menjadikan Tuan Iblis sebagai penguasa kita. Sumpah ini telah disaksikan oleh seluruh ciptaan dan kami tidak akan pernah mengkhianatinya. Sekarang setelah dia berlutut di depan Yunce dan mengucapkan sumpah itu, tiga alam bintang besar di wilayah ilahi timur, alam Eves suci, alam cahaya mengkilap, dan alam langit terselubung, semuanya telah bertekuk lutut pada kegelapan. Ini juga menunjukkan bahwa seluruh wilayah ilahi timur telah menyerah pada kegelapan. Yunce menatap Luo Shangchen beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menyerang dengan tendangan. Bang! Tendangan ini sangat berat, cukup kuat untuk menyebabkan tanah longsor. Luo Shangchen tidak berani mengedarkan energi apapun untuk mempertahankan diri dari serangan itu, jadi dia dikirim terbang. Dia terbang di udara sejauh 5 km penuh sebelum punggungnya membentur permukaan penghalang yang dengan keras membelokkannya ke tanah. Dia berbaring tengkurap di tanah, darah mengalir dari seluruh lubang di kepalanya. Namun dia tidak menunjukkan kemarahan atau berusaha untuk berdiri. Dia bersujud di tanah sekali lagi, dia tahu bahwa ini adalah perlakuan yang pantas dia dapatkan. Dia adalah Realm King wilayah timur pertama yang mematuhi kehendak para kaisar dewa di perbatasan Primal Chaos. Bagaimanapun juga, keluhan Yunce terhadap Luo Changsheng dan Luo Guxi, serta keluhan mereka terhadapnya, menyebabkan Luo Shangchen menjadi orang yang lebih menginginkan kematian Yunce daripada Realm King lainnya yang berkumpul di sini. Yunce mengulurkan tangan dan menunjuk ke kakinya sendiri. Merangkak kembali ke sini. Master Sekte, Tetua Agung Holy Eves mengulurkan tangannya, namun dia tidak berani maju untuk membantu Luo Shangchen berdiri. Bahkan, dia tidak berani mengeluarkan satu suara pun selain gelarnya. Mata Luo Shangchen memberi isyarat kepadanya dari jauh bahwa dia tidak boleh melakukan tindakan gegabah. Luo Shangchen tetap diam. Dia hampir tidak menunjukkan keraguan saat dia mulai merangkak ke depan dengan tangan dan lututnya tanpa kekuatan yang besar untuk menopang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa satu-satunya cara baginya untuk melestarikan alam Eves suci adalah dengan menderita cukup banyak penghinaan, sampai pada titik di mana martabatnya akan hancur berkeping-keping. Di wilayah ilahi timur, dia adalah seorang Realm King yang memerintah di atas semua Realm King lainnya, namun apa yang menimpanya saat ini adalah penghinaan yang sangat besar, sebuah penghinaan yang jauh melebihi semua yang dialami oleh sesama Realm King,
sebuah penghinaan yang bahkan tidak akan dialami oleh manusia fana, mampu menanggungnya. Namun, dibandingkan dengan pukulan yang dia derita selama beberapa hari terakhir, pukulan ini bahkan hampir tidak menggelitiknya. Dia perlahan merangkak ke arah Yun Ce saat Yun Ce dan banyak praktisi dari wilayah ilahi timur menyaksikan. Jarak yang dia tempuh dalam sekejap mata kini terasa sangat jauh. Dia baru menempuh jarak setengah kilometer dalam waktu 7 menit berlalu. Pada saat ini, transmisi suara dari utusan ilahi Burning Moon terdengar di telinga Yun Ce. Alisnya sedikit turun sebelum dia tertawa dingin dan membosankan. Biarkan dia masuk. Pada saat inilah semua pelahap bulan dan penyihir di alam dewa surga abadi melirik ke samping. Karena orang yang baru saja tiba, cukup mengejutkan, memancarkan aura guru ilahi tingkat 7. Luo Shangchen, yang sedang merangkak menuju Yun Ce, tiba-tiba membeku saat matanya bergetar hebat. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenal aura ini selain dia. Luo Changsheng. Tidak, ini adalah bibit keji Luo Guxi dan petani Ning dan Xing dari alam bawah. Pelaku utama di balik kematian istri dan putranya. Sosok Luo Changsheng segera muncul dari jauh, muncul dalam proyeksi kepada penonton. Dia masih mengenakan jubah seputih salju yang berkibar dengan anggun, dan mendarat di hadapan Yun Ce dan para ahli wilayah utara lainnya. Holy Eves Luo Changsheng menyapa Tuan Iblis dari wilayah utara. Dia memberi Yun Ce busur sederhana yang tidak merendahkan atau sombong. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tampak bergerak secara halus ke arah formasi proyeksi besar yang diaktifkan. Tidak ada yang tahu apakah ini disengaja atau tidak, tapi dia tidak menyebut Yun Ce sebagai Tuan Iblis. Dia memanggilnya sebagai Tuan Iblis Wilayah Utara. Yah, ternyata Tuan Muda Changsheng. Yun Ce bahkan tidak melihat ke arah Luo Changsheng secara langsung karena kekuatan iblisnya meluap. Bagaimana Luo Changsheng bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengannya sekarang? Apakah kamu datang ke sini untuk menemani ayahmu dalam pertunjukan? Kata pertunjukan sangat menghina, tapi wajah Luo Changsheng tetap tenang dan tanpa ekspresi. Dia menjawab, tidak, tindakan ayah kerajaan mewakili kehendak alam Holy Eves. Tapi aku, Luo Changsheng, datang ke sini atas kemauanku sendiri untuk menyerahkan diriku kepada Guru Iblis. Adapun ketulusanku, saya yakin ini pasti akan memuaskan Anda. Luo Shangchen melirik Luo Changsheng dari sudut matanya, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Sayangnya, tidak mungkin dia bisa bertindak dalam situasi seperti ini dan kecil kemungkinannya dia akan mengungkap skandal besar alam Holy Eves agar dunia dapat melihatnya. Bagus, sangat bagus. Yun Ce tertawa terbahak-bahak. Tidak kusangka kamu bisa dengan mudah beradaptasi dengan keadaan barumu. Kamu benar-benar mengharumkan namamu sebagai Tuan Muda Panjang yang terkenal. Namun, kamu harus menunggu sampai ayahmu selesai menunjukkan ketulusannya sebelum kamu melakukan apapun. Tentu saja, Luo Changsheng membungkuk ke arah Yun Ce lagi sebelum dia berdiri di samping. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Shangchen, tidak ada satupun riak di matanya. Setelah jeda singkat, Luo Shangchen terus merangkak menuju Yun Ce. Setiap langkah yang ia tempuh sepanjang 5 km yang tak ada habisnya ini merupakan tanda rasa malu dan aib yang tidak akan pernah terhapuskan. Dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun selain dia dengan jelas dan pandangannya terus berayun. Namun, dia menolak untuk melihat ke arah Luo Changsheng bahkan sesaat pun bahkan setelah pandangannya menjadi kabur. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti seumur hidup telah berlalu, dia menggunakan tangan dan lututnya sendiri untuk merangkak kembali ke kaki Yun Ce.
Apa yang ada di belakangnya adalah kemuliaan dan kehormatan seumur hidupnya, semuanya telah hancur menjadi debu. Hah, hah, hah. Yunce perlahan menepuk kepalanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia memuji Luo Shangchen. Kamu memang layak menjadi Holy Eves Realm King. Postur tubuhmu saat merangkak ke arahku bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh hewan manapun. Itu hanya memenuhi hatiku dengan kehangatan dan kegembiraan. Faktanya, saya mendapati diri saya tidak punya pilihan lain selain bertepuk tangan dan mendesak kagum. Saat dia selesai bertepuk tangan, dia menyerang dengan tendangan lain, yang mengenai kepala Luo Shangchen dengan kuat. Luo Shangchen masih belum mengedarkan energi apapun untuk menahan serangan itu sehingga dia terlempar sekali lagi. Kali ini, panah panjang darah keluar dari mulutnya dan bahkan ada beberapa giginya yang tercampur. Bang! Luo Shangchen menghantam tanah jauh dari Yunce. Dia sekali lagi terbang beberapa kilometer. Saat dia perlahan merangkak berlutut, suara tenang dan suram Yunce terdengar di telinganya seperti suara setan. Karena Holy Eves Realm King sangat ahli dalam seni ini, mengapa tidak merangkak ke sini sekali lagi dan memberikan lebih banyak kegembiraan kepada orang-orang di dunia? Penatua Agung Holy Eves gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luo Shangchen tanpa sadar mulai mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah siap menanggung segala penghinaan, hati dan jiwanya masih dipenuhi amarah pada saat ini. Silakan tunggu beberapa saat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada waktu yang tidak tepat. Luo Changsheng melangkah maju, tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, bayangan hitam telah melesat ke arahnya. Itu bergerak sangat cepat sehingga Luo Changsheng bahkan tidak bisa menghindarinya, meskipun dia telah berusaha. Hah! Dengan suara retakan yang sangat keras hingga mengancam akan membelah gendang telinga seseorang, Luo Changsheng terlempar ke kejauhan. Lengan Yantri kembali ke dalam jubah hitamnya dan alisnya tenggelam dan dia berbicara dengan suara dingin, ketika guru sedang berbicara, orang sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyelanya. Ini adalah tamparan yang disampaikan oleh leluhur Yama. Jika itu adalah kebanyakan orang, bahkan jiwa mereka akan hancur oleh tamparan itu. Luo Changsheng membalikkan tubuhnya dan satu sisi wajahnya berwarna merah darah, tapi tidak ada keterkejutan atau kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia membungkuk ke arah Yunce dan berkata, "Saya kasar dan terburu nafsu, namun, saya mohon kepada guru iblis untuk memberi saya satu kebaikan." Yunce melirik ke samping. "Saya berharap guru iblis dengan murah hati mengizinkan saya, menyelesaikan sisa perjalanan atas nama ayah kerajaan saya." Dia menundukkan kepalanya dengan hormat, tapi permohonan bisa terdengar dalam suaranya yang tenang. Kata-kata Luo Changsheng menyentuh hati banyak praktisi mendalam di wilayah timur. Luo Shangchen mengangkat kepalanya untuk menatap Luo Changsheng sambil berteriak, "Enyahlah! Cepat, dan pergi." Di mata dunia, tidak diragukan lagi Luo Shangchen sedang berusaha melindungi Luo Changsheng agar tidak menanggung penghinaan apapun. Hanya orang-orang dari alam Eves suci yang memahami kesedihan dan kemarahan dalam suaranya. Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Sepertinya ayahmu tidak menghargai kebaikanmu. Tapi apakah dia menghargainya atau tidak, itu urusannya sendiri, karena bagaimana aku tega menyia-nyiakan kesalehanmu. Jika Anda tidak bisa menggantikannya, maka Anda bisa melakukannya bersamanya. Lagi pula, kalian berdua adalah ayah dan anak." Dia sangat menekankan kata ayah dan anak dan senyumnya sangat mengejek. Pada saat ini, semua orang dari Holy Eves Realm dikejutkan oleh perasaan bahwa Yunce mengetahui seluruh kebenaran di balik hubungan mereka. "Baiklah,
Luo Changsheng tidak berusaha memperjuangkan bantuan lagi. Dia hanya memberi hormat pada Yun Ce sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Iblis." Setelah selesai berbicara, dia diam-diam berjalan ke sisi Luo Shangchen dan berlutut di sampingnya. Enyah. Luo Shangchen dengan kasar mengulurkan tangannya ke arah Luo Changsheng. Luo Changsheng tidak berusaha membela diri, tapi Ciu Yao tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia menyegel kekuatan Luo Shangchen sambil berbicara dengan suara riang, "Raja Alam Holy Eves, jarang sekali putramu menunjukkan kesalehan seperti itu. Dia rela berbagi segala kemuliaan dan malu bersama Anda. Menolaknya seperti ini sungguh tidak sedap dipandang." Di wilayah ilahi utara, otoritas Ciu Yao berada di urutan kedua setelah Yun Ce. Meskipun ribuan gelombang saat ini menerjang hati Luo Shangchen, dia masih menggigit bibir dan menanggungnya. Dia sudah menderita begitu banyak penghinaan, jadi bagaimana dia bisa mempertaruhkan keselamatan sektenya hanya karena rasa kesal? Dia tetap diam dan hanya menundukkan kepalanya, melanjutkan merangkak menuju Yun Ce sekali lagi. Sebagai Realem King nomor 1 di wilayah ilahi timur, dia berpikir untuk mati dengan gemilang dalam pertempuran. Ketika Kaisar Iblis kembali ke dunia, dia bahkan berpikir untuk membuang nyawanya begitu saja. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar bersedia menanggung penghinaan seperti itu, karena Yun Ce tahu bahwa ini jauh lebih sulit baginya daripada kematian. Jadi meskipun tindakan Yun Ce tampak murah hati, niat di balik tindakan ini sangatlah kejam. Ini adalah cara paling kejam yang bisa dia lakukan untuk membalas dendam pada Luo Shangchen. Tapi siapa sebenarnya yang harus disalahkan atas penderitaannya saat ini? Dua dunia bintang besar lainnya di wilayah ilahi timur, alam cahaya mengkilap dan alam langit terselubung, masih utuh dengan tubuh dan martabat mereka. Faktanya, mulai sekarang, status mereka di wilayah ilahi timur akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, ada yang lebih tragis dan ironis dari ini. Alasan utama dia menjadi orang pertama yang berdiri dan menghukum mati Yun Ce, yang juga merupakan alasan penghinaan hari ini, adalah karena konflik Yun Ce dengan Luo Changsheng dan Luo Guxi, dua orang yang sekarang paling dia benci dalam hidupnya. Sungguh ironis dan konyol. Luo Changsheng meniru tindakannya saat dia merangkak di belakangnya. Ketika dua orang dipermalukan pada saat yang sama, rasa terhina secara tidak sadar berkurang lebih dari setengahnya. Dengan setiap langkah dan nafas yang diambilnya, dia bisa dengan jelas merasakan aura Luo Changsheng. Jika kejadian beberapa hari terakhir ini tidak pernah terjadi, maka pengalaman yang sangat memalukan ini mungkin akan menjadi kenangan paling berharga baginya dengan partisipasi sukarela Luo Changsheng. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Namun, semua hal paling kejam di dunia sepertinya menghujani kepalanya pada saat yang bersamaan, membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak henti-hentinya. Mata Ciu Yao tertuju pada Luo Changsheng selama beberapa tarikan napas sebelum dia dengan santai mengalihkan pandangannya darinya. Namun, dia juga tidak repot-repot memperingatkan Yun Ce. Karena itu tidak perlu. Ketika dia akhirnya merangkak kembali ke tempat Yun Ce duduk, Luo Shangchen bersujud ke arahnya dan berkata, "Saya sadar bahwa kejahatan yang saya lakukan saat itu tidak dapat dimaafkan, jadi semua orang di alam Holy Eves saya pasti akan mengukir kebaikan hati guru iblis hidup kita ke dalam hati kita. Loyalitas kami tidak akan pernah goyah." Tepat ketika dia selesai mengucapkan sumpah kesetiaan, dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat besar muncul di belakangnya. Detik berikutnya, seberkas cahaya dingin yang mematikan mengembun di udara dan mengarah ke Yun Ce.
Luo Shangchen benar-benar lengah, jadi dia langsung terlempar ke samping oleh gelombang energi. Sinar cahaya dingin merobek ruang itu sendiri saat langsung menuju ke tenggorokan Yun Ce. Sepasang mata ganas yang menyerupai serigala kelaparan menatapnya dari balik serangan itu. Rambut panjang Yun Ce berkibar di udara, tapi tubuhnya tidak bergerak 1 inci pun. Suara teredam terdengar di udara saat Luo Changsheng melompat ke depan dan menusukkan pedang pendek ke Yun Ce yang membeku. Tapi tangan Yan Wan yang layu muncul dan meraih bilah pedangnya. Tidak ada darah yang menetes ke lengan Yan Wan dan Luo Changsheng merasa seolah-olah seluruh gunung di dunia menekan pedang pendeknya. Dia tidak bisa menggerakkannya 1 milimeter pun dan kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu mulai menghilang seperti air pasang surut. Lelucon yang luar biasa. Jika 3 leluhur Yama membiarkan sehelai rambut pun di kepala Yun Ce dirugikan di hadapan mereka, mereka tidak akan bisa menjalaninya. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Changsheng, yang mengatupkan giginya karena marah. Ada sedikit kekecewaan di matanya saat dia berkata, "Itu saja." Bang! Cakar hantu Yantu menghantam dada Luo Changsheng. Dia mendengus pelan saat pedang pendek itu terbang dari tangannya. Dia langsung terlempar, tapi tubuh Yan Tri dengan aneh muncul di udara di atasnya saat dia menginjaknya dengan kekuatan brutal. Sebuah ledakan besar mengoyak udara saat tanah itu sendiri retak akibat benturan dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut Luo Changsheng. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur. Jika seseorang mencapai tingkat kultivasi guru ilahi tingkat 7, mereka akan dipandang sebagai dewa di antara manusia di wilayah dewa manapun, dimanapun. Namun, rombongan Yun Ce terdiri dari 3 leluhur Yama, yang membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya, Ratu Iblis, Kaisar Yama dan sekelompok penyihir, pemakan bulan, dan Iblis Yama. Luo Changsheng, yang dulunya sangat cemerlang, telah kehilangan semua pesonanya di hadapan tokoh-tokoh seperti itu. Bahkan Yun Ce sendiri telah tumbuh cukup kuat untuk membakar yang terhormat Taiyu dengan 1 tangan. Bagaimana Luo Changsheng bisa berharap untuk membunuhnya? Apakah dia sudah gila? Aduh! Mata Luo Changsheng menjadi merah padam. Meskipun dia menghadapi 3 leluhur Yama, orang-orang yang cukup kuat untuk menekan kaisar dewa manapun, dia tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia membakar setiap esensi darahnya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Badai yang bahkan dapat mengoyak dimensi dengan dahsyat meletus dari tubuhnya. Bumi dan ruang di sekitar Luo Changsheng perlahan mulai hancur. Jejak darah yang panjang mengalir di belakangnya saat dia dengan paksa melarikan diri dari penindasan Yan Tri. Namun, dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia menarik pedang pendek lainnya dan mulai menuangkan seluruh energinya ke dalamnya. Di tengah badai, pedang pendek itu melesat seperti bintang jatuh yang putus asa saat melayang ke arah Yun Ce. Namun, Yan Wan menghancurkan bintang jatuh itu dalam sekejap dengan 1 tamparan, meninggalkan bara cahaya yang sekarat dan badai yang tidak terkendali. Bang! Bang! Suara 2 ledakan besar bercampur satu sama lain saat cakar hantu Yantu dan Yan Tri menghantam tubuh Luo Changsheng pada saat yang bersamaan. Mengingat kultivasinya, Luo Changsheng masih mampu berjuang melawan leluhur Yama. Semua kekuatan dan fokusnya terkonsentrasi pada Yun Ce, jadi dia bahkan tidak repot-repot memasang pertahanan paling dasar. Di bawah kekuatan iblis Yama yang sangat mengerikan dari 2 leluhur Yama, wajah Luo Changsheng langsung kehilangan warna. Darah mengalir dari semua lubang di wajahnya saat lebih dari darah meledak dari tubuhnya di lebih dari selusin tempat. Dia menabrak tanah seperti batu besar yang jatuh.
Chang Sheng. Pada saat ini, Luo Shangchen akhirnya terbangun dari lamunannya. Dia meraung dengan suara serak ketika dia mencoba untuk menerjang ke depan, tetapi seseorang dengan kuat memeluknya. Penatua Agung Holy Yves mencengkeramnya erat-erat, menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan penuh semangat. Luo Changsheng terbaring lemas di tanah saat dia dengan susah payah batuk seteguk darah. Awalnya, darah yang mengalir dari mulutnya berwarna merah cerah, namun perlahan mulai berubah menjadi hitam pekat, warna yang cocok dengan corak wajahnya. Dia tidak berusaha mengatur energi dan darahnya atau memohon belas kasihan. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga ke udara dan menatap formasi proyeksi besar. Saat dia menghadapi semua praktisi di wilayah ilahi timur, dia meraung dengan suara serak, "Kalian pengecut, kenapa tidak ada di antara kalian yang melawan? Raja kerajaan kalian dipermalukan oleh para iblis seperti anjing, ini adalah aib yang kalian semua tanggung, kenapa kalian tidak melawan, kenapa kalian malah merasa nyaman? Praktisi hebat di wilayah ilahi timur, apakah Anda sudah kehilangan sedikit pun semangat juang dan ketabahan usus Anda?" Mata itu dipenuhi amarah dan kemarahan, tangisan penuh darah itu mengguncang setiap sudut wilayah ilahi timur. Chang Sheng, tutup mulut. Diam. Luo Shangchen meraung dengan suara gemetar. Dia menerjang ke depan dan berlutut di depan Yun Ce. Dia berbicara dengan suara yang sangat ketakutan, "Tuan Iblis, saya tidak mengajar anak saya dengan baik." Chang Sheng mengalami kemunduran besar baru-baru ini dan dia kehilangan akal sehatnya. Atas pelanggaran besar yang dia lakukan barusan, saya secara pribadi akan melumpuhkan kultivasinya dan mengurungnya di alam Holy Yves selama sisa hidupnya. Saya berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah dari Sekte Yves Suci sampai hari kematiannya. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawanya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu dan dia membenturkan kepalanya ke tanah seolah dia mencoba menghancurkan bawang putih dengan itu. Dalam sekejap mata, dahinya berdarah. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengemis demi hidupku." Luo Changsheng berteriak dengan suara serak. "Aku, Luo Changsheng, lebih baik mati, daripada menyerah seperti kalian, pengecut tak berdaya." Ayah. Qiu Yao menghela nafas sebelum senyuman kecil muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia mencoba menggunakan kematiannya sendiri untuk menyalakan api pemberontakan di hati semua orang yang tinggal di wilayah ilahi timur. Itu bukan ide yang buruk, tapi sayang sekali, dia masih terlalu naif. Hehehe. Kata-kata Luo Changsheng yang bangga dan pantang menyerah menyebabkan Yan Tu tertawa. Pidatonya terlalu mengharukan. Bahkan hantu tua sepertiku tiba-tiba merasa terharu hingga menangis. Bang! Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas di udara dan cakar hantu Yan Tu menembus dada Luo Changsheng seolah itu adalah papan kayu busuk. Dia telah memberikan pukulan terakhir dan fatal kepada seorang jenius sejati yang tak tertandingi yang telah berulang kali membuat sejarah di alam dewa. Mata Luo Changsheng melotot saat dia perlahan jatuh ke tanah. Changsheng. Ratapan penderitaan Luo Shangchen menusuk telinga semua orang. Yan Tu dengan santai menarik cakar hantunya keluar dari dada Luo Changsheng. Saat dia hendak menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, sosok iblis Qiu Yao tiba-tiba melintas ke sisi Luo Changsheng. Sebuah telapak tangan menghempaskan Yamato ke samping saat dia mengambil Luo Changsheng, jiwa iblisnya langsung menyerang jiwanya yang runtuh. Yan Tu menjadi sangat marah. Dia hendak menyerang lagi ketika dia menyadari bahwa Ratu Iblislah yang mendorongnya ke samping. Dia buru-buru menarik kekuatan dan lehernya. Aturan pertama untuk bertahan hidup leluhur Yama.
Jika mereka dengan kasar memukuli salah satu anak buah Tuan Iblis karena kesal, tidak akan ada masalah sama sekali. Qiu Yao menarik jiwa iblisnya pada saat berikutnya saat dia dengan tenang melemparkan Luo Changsheng pergi. Dia kebetulan mendarat di samping Luo Shangchen. Yun Ce telah menyaksikan seluruh proses dengan mata dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Changsheng. Luo Shangchen melemparkan dirinya ke arah Luo Changsheng sambil memeluk tubuhnya yang berlumuran darah. Ketika dia merasa hidupnya hilang, air mata darah mulai mengalir di wajahnya. Jika tidak ada ikatan mendalam antara dia dan Luo Changsheng, mengapa dia hancur berkeping-keping saat mengetahui kebenarannya? Luo Changsheng jelas adalah seorang bajingan, dan bajingan yang digunakan Luo Guxi untuk membalas dendam padanya, namun ketika Luo Shangchen melihatnya menerima pukulan fatal itu, hal itu menghancurkan hati dan jiwanya, menyiksanya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Lengan Luo Changsheng bergerak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk merentangkannya ke arah Luo Shangchen sambil berbisik dengan suara yang selembut dan lemah seperti kicauan semut, "Ayah, aku akan pergi duluan." Seluruh tubuh Luo Shangchen gemetar dan dia merasa sulit untuk berbicara sambil menahan isak tangisnya. "Saya Luo Changsheng," gumamnya. "Saya putra ayah kerajaan, Tuan Muda Yves Suci. Saya bukan bajingan." Luo Shangchen menutup matanya dan berbisik dengan lembut, "Itu benar, kamu pastinya berumur panjang. Kamu adalah kebanggaan alam Yves Suci, anakku. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi putra yang paling aku banggakan." Saat cahaya di matanya mulai memudar, Luo Changsheng tampak tersenyum. Dia menatap formasi proyeksi besar di langit dan merasa seolah-olah dia bisa melihat banyak mata yang menatap ke arahnya. Senyuman kecil muncul di bibirnya saat dia berbisik, "Seperti ini, semuanya akan mengingatku, Luo Changsheng. Mereka akan mengingat bahwa saya, Luo Changsheng." Senyum tipis itu membeku di wajahnya saat langit kelabu terpantul di matanya. Ketika semua orang telah memilih untuk menyerah, sebuah penyerahan yang benar-benar memalukan dan memalukan, Luo Changsheng, orang dengan bakat terbesar dan masa depan paling cemerlang, orang yang seharusnya menghargai hidupnya di atas segalanya, telah memilih untuk mati, daripada menyerahkan. Segala sesuatu yang dia lakukan sebelum kematiannya, setiap tangisan serak, akan terpatri dalam ingatan semua praktisi di wilayah ilahi timur. Semua orang akan ingat, mereka akan ingat selamanya, bahwa dia adalah Luo Changsheng. Saat dia dengan jelas merasakan jejak terakhir kehidupan Luo Changsheng hilang, setiap otot di tubuh Luo Shangchen mulai melengkung dan mengejang, dan bahkan jiwanya pun mengejang. Kadang-kadang dia merasa benar-benar hampa, tapi bahkan kehampaan itu disertai dengan rasa sakit yang hebat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengambil tubuh Luo Changsheng, matanya kosong, dan perlahan pergi. Langkah kakinya sama beratnya dengan langkah orang yang lemah dan kuno, dan dia sepertinya benar-benar lupa bahwa dia belum menerima tanda gelap Yun Ce. Bahkan, dia sampai lupa meminta izin untuk pergi. Yun Ce tidak memberikan perintah apapun untuk menghentikannya dan tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menghentikannya. Yun Ce berbalik dan mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yao. "Apakah kamu mencari ingatannya?" "Ya," jawab Qiu Yao. "Saya awalnya mengira dia akan mengetahui keberadaan Luo Guxi, tetapi yang mengejutkan saya, ternyata tidak. Wanita gila ini masih menjadi ancaman yang tidak signifikan dan tidak dapat diabaikan." "Ah, sayang sekali." Qiu Yao melihat ke arah yang ditinggalkan Luo Shangchen. Dia menghela nafas muram sebelum dengan lembut memanggil dua nama. "Jie Xin, Jie Ling."
Jie Xin dan Jie Ling muncul di belakangnya pada saat yang sama ketika mereka membungkuk padanya dan menunggu perintah. Menghilangkan sekte Ifes Suci, kata Ci Wuyao acuh tak acuh. Ya, Jie Xin dan Jie Ling menerima perintah mereka dan pergi.